Perkenalkan, nama saya Oktaviana Angelika Permana dengan NPM saya yaitu D1 1903993. Saya di sini akan mempresentasikan dari tentang multinational capital budgeting atau penganggaran modal multinasional. Analisis capital budgeting. Capital budgeting adalah sebuah proses evaluasi bisnis guna menilai layak kerjanya sebuah proyek atau rencana besar perusahaan dilaksanakan. Sementara itu, pengertian capital budgeting dalam manajemen keuangan adalah proses menganalisa input dan output sebuah proyek dari segi finansial guna memastikan proyek tersebut mencapai profit yang diharapkan. Pengertian lain menyebutkan capital budgeting adalah proses pengambilan keputusan sehubungan dengan aktivitas investasi aset-aset tetap, misalnya pembelian mobil baru, mesin pabrik baru, dan lain-lain. Dasar-dasar capital budgeting, popular teknik. Yang pertama yaitu payback period, yaitu lama waktu yang diperlukan kembalinya dana investasi awal. Artinya jumlah kumulatif penerimaan sama dengan dana awal yang diinvestasikan. Diskon payback period adalah modifikasi teknik payback period dengan cara diperhitungkan nilai waktu. Yang kedua yaitu ada net present value, adalah nilai bersih waktu sekarang dari sebuah proyek investasi. Berdasarkan definisinya, NPV merupakan salah satu teknik dalam capital budgeting yang berfungsi untuk mengukur probabilitas rencana investasi proyek dengan menggunakan nilai waktu uang. Yang ketiga yaitu ada Profitability Index atau PI. Diketahui PI merupakan rasio present value dari cash flow setelah dilakukannya investasi awal pada tahun ke-0 dengan jumlah investasi awal tahun ke-0. Adapun aturan pengambilan keputusan terhadap rasio PI atau PI adalah proyek investasi akan diterima jika nilai PI lebih besar daripada 1. Sementara jika nilai PI lebih kecil dari 1, maka proyek tersebut harus ditolak. Yang keempat ada Internal Rate of Return atau IRR. Para ahli berpendapat bahwa IRR adalah bentuk metode lain yang bisa digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas rencana investasi dengan memperhitungkan nilai waktu uang. Berdasarkan definisinya, IRR merupakan discount rate atau faktor pendiskonto yang jika digunakan untuk mendiskonto seluruh cash inflows dan salvage value jelas, menghasilkan sejumlah present value yang sama dengan jumlah investasi. Adapun formula dari perhitungan IRR ini menggunakan rumus yang sama dengan MVP. Di dalam MVP yang dicari adalah nilai akhir. Caranya dengan menggunakan discount rate tertentu, di mana discount rate tersebut berasal dari cost of capital. Jika perusahaan menggunakan equity dan WACC jika terdapat debt, sementara di dalam IRR yang dicari adalah nilai discount rate yang bisa memberikan nilai NPV sama dengan 0. Yang kelima yaitu ada discount payback period atau DPP. Pada dasarnya DPP sama dengan payback period, akan tetapi metode DPP sudah memasukkan unsur perhitungan time value of money. Maka sebagaimana yang terlibat pada formula DPP, nilai net cash flow sekaligus investasi adalah nilai yang telah melewati proses present value terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu ada cost of capital. Sumber dana yang digunakan oleh perusahaan, baik itu yang berupa modal sendiri atau cost of equity dan pinjaman cost of debt, menanggung suatu beban yang dikenal sebagai biaya modal atau cost of capital. Yang selanjutnya yaitu tahapan penganggaran modal multinasional. Yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek. Yang ketiga, resiko dari aliran kas harus diestimasi memakai distribusi probabilitas aliran kas. Yang keempat, dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal yang tepat. Yang kelima yaitu dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan dipergunakan untuk menentukan nilai aktiva. Selanjutnya yaitu ada variabel-variabel dalam keputusan capital budgeting. Yang pertama yaitu investasi awal atau initial investment, permintaan pembeli atau consumer demand, yang harga atau price, ya biaya variabel atau variable cost. Selanjutnya ada biaya tetap atau fixed cost,
usia proyek, project lifetime, salvage value atau nilai penyelamatan dari risiko, perpajakan atau tax loss, dan tingkat pengembalian yang diharapkan atau required rate of return. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam capital budgeting multinasional yaitu yang pertama fluktuasi nilai tukar, inflasi, subsidi, fasilitas pembiayaan, pembukuan dana, biaya provisi bank, ketidakpastian sukses atau gagal dalam aktivitas investasi. Yang selanjutnya itu dampak proyek bagi arus kas perusahaan, insentif pemerintah, biaya sosial, dan juga risiko politik atau risiko negara. Selanjutnya harga transfer dan penerimaan fee dan royalti. Menggabungkan arus kas dan menetapkan tingkat diskonto yang berlaku untuk masing-masing komponen. Selanjutnya yaitu ada manfaat capital budgeting. Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Yang kedua yaitu agar tidak terjadinya over investment atau under investment. Yang ketiga, dapat lebih terperinci teliti karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Selanjutnya yaitu ada kompleksitas multinasional capital budgeting. Estimasi arus kas lebih rumit untuk investasi di luar negeri. Arus kas tersebut harus dikonversi ke dalam mata uang induk perusahaan. Dividen dan royalti pada umumnya dikenakan pajak baik oleh pemerintah negara asing maupun pemerintah negara asal. Selain kompleksitas analisis arus kas, biaya modal dapat berbeda untuk proyek asing dibandingkan dengan proyek domestik yang setara, karena proyek asing mungkin lebih atau kurang berisiko. Kesimpulan yang telah saya sampaikan di presentasi tadi adalah penganggaran modal atau capital budgeting sangatlah penting dalam menentukan alur kas, investasi, dan penanaman saham, di mana bila perhitungan atau keputusan untuk pengambilan penganggaran modal tepat, maka keuntungan bagi perusahaan akan meningkat sesuai dengan perhitungan. Dan sangatlah penting bagi manajer keuangan untuk sangat hati-hati dalam mengambil keputusan dengan keadaan keuangan suatu perusahaan. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang. Metode dalam penganggaran modal ini dapat membantu manajer untuk pengambilan keputusan seperti metode payback period, net present value atau NPP atau internal rates of return atau IRR dan profitability index. Penganggaran modal memiliki kriteria dalam setiap metodenya, dan dalam penganggaran modal dapat terpengaruh oleh keadaan ekonomi suatu negara seperti inflasi salah satunya. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.